Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan bercerita sebuah film bertema samurai yang berjudul Pure Japanese tahun 2002. Film ini menceritakan tentang keturunan terakhir samurai yang mengalami kesulitan akibat trauma masa lalunya. Ia kemudian menolong seorang gadis yang diganggu oleh gangster Yakuza dan terlibat dalam sengketa tanah. Akankah jiwa samurainya yang terbenam bisa bangkit kembali? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pemeran utama film ini adalah seorang pria bernama Tateishi yang sebenarnya jago bela diri dan keturunan samurai. Namun negara Jepang yang modern ini, samurai sudah menjadi masa lalu dan hanya dianggap sebagai simbol budaya. Tateishi bekerja di sebuah pentas teater dengan judul Balas Dendam Sang Samurai. Akan tetapi Tateishi bekerja di belakang layar sebagai penata sound effect. Meski begitu, Tateishi tampak senang melakukan pekerjaannya. Ternyata rekan kerjanya yang bernama Nino merasa hasil kerja Tateishi kurang bagus karena soundnya terlalu cepat. Malam harinya, mereka mengadakan acara perpisahan salah satu rekan kerjanya, mereka yang bernama Miura, di salah satunya tempat karaoke yang ada di desa. Pada saat yang sama, ternyata ada gangster yang lagi ngumpul. Mereka sedang mencolok-colok hidungnya. Rupanya dia sedang mencoba alat Pure Japanese yang sedang viral saat ini dan dapat mengetahui seberapa Jepangkah kamu. Miku mendapat hasil 50%, itu sudah membuatnya senang sekali. Dan pria yang sedang minum itu adalah pemimpin gangster yang bernama Kurosaki. Dan rekan kerjanya Miura yang hendak pindah ke ibu kota mengucapkan perpisahan kepada rekan-rekan kerjanya. Tapi tiba-tiba Miku merusak acara tersebut dan menyuruh semua orang di meja untuk mencoba alat Pure Japanese. Semua orang mencoba kecuali Tateishi karena Tateishi tidak suka mencoba barang-barang yang tidak jelas. Miku yang merasa tersinggung lalu memaksanya dan terjadilah cekcok di antara mereka. Kurosaki pun segera menghentikan cekcok yang tidak perlu itu dan mentraktir semua orang yang ada di situ untuk permintaan maaf. Tateishi memilih untuk pulang dan ketika sampai di rumah, ia melakukan ritual sebagai seorang samurai. Keesokan harinya, kita akan bertemu tokoh lainnya yaitu seorang kakek bernama Ryuzo dan cucunya Takada. Meskipun berwajah polos, Takada ternyata bekerja sampingan sebagai wanita pendamping di bar karaoke yang kita lihat sebelumnya. Ternyata tadi malam, geng Kurosaki meminta tolong untuk membujuk kakeknya agar mau menjual tanah warisannya kepada mereka. Takada mencoba menanyakan lagi kepada kakeknya. Ryuzo tetap kekeh kepada pendiriannya karena Ryuzo tahu orang-orang ini orang-orang yang tidak benar. Adegan berpindah ke kantor unit, di mana dari suara tinjunya saja kita tahu adalah jawara yang sangat jago berkelahi. Mereka kemudian membahas progres proyek pemandian air panas dan mendapat investor baru dari Cina. Akan tetapi salah satu lahan yang belum terjual yaitu tanah milik Ryuzo. Kesal akan hal itu, dia mengamuk dan menjadikan anak buahnya menjadi saksi tinju. Beralih ke taman hiburan di mana Tateishi sedang bekerja memainkan pertunjukan seni bela diri samurai di depan pengunjung. Akan tetapi pada saat matanya terkena silau, ia teringat kembali insiden dulu di Amerika. Ini membuat Tateishi kembali tidak konsen bekerja. Sementara itu di bar karaoke, Miku terlihat datang dan mengintimidasi Takada. Kali ini, Miku bermain kasar sampai menjambak rambut Takada. Tapi tiba-tiba Tateishi datang dan darah samurainya bergejolak melihat hal ini. Namun Tateishi ketika diserang oleh Miku, dia hanya diam saja dan pasrah. Dan yang terpenting adalah Takada selamat dan tak lama Miku pun pergi. Esokan harinya di kediaman kakek Ryuzo, Miku dan komplotannya datang. Ternyata mereka menaruh sampah dan barang rongsok di halaman Ryuzo dengan maksud mengganggu Ryuzo sampai Ryuzo setuju untuk menjual tanahnya. Ryuzo pun pergi ke kuil dan berdoa. Dia melihat Tateishi sedang berlatih bela diri. Adegan beralih ke balai desa di mana Pak Kurosaki sedang melakukan kampanye tentang pemandian air panas. Ternyata Ryuzo menolak keras dengan program seperti itu. Dan pada suatu hari Tateishi mengganti peran Miura. Manajer sangat senang dengan ketekunan yang ditunjukkan oleh Tateishi selama bekerja di sini. Tidak sia-sia Tateishi berlatih pedang setiap hari. Selanjutnya di bar karaoke, Takada mengucapkan terima kasih kepada Tateishi karena telah menolongnya kemarin. Dan sebagai hadiah, dia memberi Pure Japanese yang viral pada saat itu. Saat sudah di rumah, Tateishi mencoba alat Pure Japanese. Dan dengan kaget, ternyata hasilnya 100%. Tak ada satupun yang pernah mencapai 100%. Tetapi Tateishi bahkan nilai 100%. Sementara itu di bar karaoke, Pak Kurosaki sedang marah-marah. Memang dasar Kurosaki itu penipu. Mereka memasang senyum palsunya untuk memujuk Takada. Faktanya desa ini sangatlah kecil dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai Takada yang masih sekolah saja, dia bekerja menjadi pegawai karaoke di bar. Besoknya Takada jalan-jalan ke taman liburan yang bersetting tempo dulu. Hari itu kebetulan Tateishi pentas perdana sebagai aktor.
pentas berlangsung tampil memukau bagaikan samurai sejati. Hanya saja ketika matanya terkena silau dari pedang lawan, lagi-lagi muncul ingatan masa lalu. Dan pada saat pentas, Tateishi malah mendorong Nino yang akhirnya membuat pentas dihentikan. Nino yang pada saat itu kesal kepada Tateishi, pacarnya mendengar hal itu, rasa kasihan dan ingin memberi semangat. Tak lama kemudian, Takada menemui Tateishi untuk berterima kasih karena sudah menolongnya kemarin. Dan akhirnya mereka pun berkeliling taman hiburan bersama. Saat mampir di tempat lempar shuriken, Takada tidak lihai melempar shuriken. Dan terlihat Tateishi melemparkan shuriken seperti ninja. Dan Tateishi melempar shuriken tepat di titik merah. Dia sangat lihai melempar shuriken. Terlihat seperti ninja profesional. Dan pada saat pamitan di jembatan, Ayu tak lupa memberi semangat kepada Tateishi. Pentas besok pasti akan berjalan dengan lancar. Dan keesokan harinya, seperti biasa, anak buah Miku menyimpan beberapa sampah di halaman belakang Ryuzo. Ryuzo lalu mengajak Takada untuk membersihkan sampah-sampah tersebut dan mengajak Takada beribadah agar lebih sabar dan tawakal menghadapi cobaan hidup. Sesampainya di sana, mereka menjumpai Tateishi yang sedang berlatih. Takada mulai ngefans kepada Tateishi, akan tetapi Ryuzo malah melihat aura yang berbeda pada Tateishi, yang menurutnya aura Tateishi adalah aura pembunuh. Malamnya Tateishi mengikuti pertemuan balai desa karena disuruh menggantikan manajernya. Di pertemuan itu, Pak Kurosaki lagi-lagi menyampaikan janji-janji palsu untuk pemandian air panas yang akan dibangun di desa. Banyak warga terpukau kecuali Ryuzo yang tak termakan janji manis tersebut. Dan Kurosaki meminta dukungan warga karena tahun ini Kurosaki akan maju menjadi caleg. Ryuzo sangat tidak menyukai Kurosaki karena Kurosaki aslinya adalah orang yang bejat yang hanya berpikiran tentang uang dan uang. Itu alasannya mengapa dia belum melepas tanahnya. Sepanjang acara, Ryozu dan Tateishi bercerita dan bergibah santai di balai desa tersebut. Ryozo minum sangat banyak dan membuatnya menjadi mabuk kepayang. Saking mabuknya, Ryozo kesulitan untuk naik ke atas motor. Lalu kemudian muncul cahaya terang. Tateishi dengan refleks menggabret gasnya hingga standing dan membanting Ryozo tepat ke tanah. Hal ini membuat Ryozo pingsan. Tapi anehnya Tateishi malah berbohong tentang apa yang menyebabkan Ryuzo sakit. Dia mengatakan bahwa Ryuzo sakit karena racun yang diberikan oleh Kurosaki yang disimpan di makanan pada saat acara di balai desa. Dan besoknya Takada mengajak Tateishi ke kantornya Pak Kurosaki. Tanpa banyak cincong, Takada langsung memaki-maki Pak Kurosaki yang telah meracuni kakeknya. Dan Kurosaki pun balik marah dan mengusir mereka. Lalu tiba-tiba Tateishi menggila. Tateishi menghancurkan semua barang-barang yang ada di ruangan Kurosaki. Tateishi membanting, melempar, menggabret semua barang yang ada di ruangan tersebut. Hari itu di mana teater pentas kedatangan tamu bernama Pachi Kim. Sambil melihat-lihat aktor latihan, ia kemudian merasa pernah mengenal Tateishi, namun lupa itu di mana. Tak lama kemudian datang dua polisi yang hendak menginterogasi Tateishi atas laporan yang dibuat oleh Kurosaki karena Tateishi telah menghancurkan ruangan yang ada di rumah Kurosaki. Dan seperti biasa, ketika Tateishi ditanya oleh polisi, Tateishi berbohong. Tateishi berkata bahwa kemarin itu dia hanya membela diri karena diserang oleh anak buah Kurosaki. Sementara itu, Kim yang baru ingat siapa Tateishi kemudian bercerita tentang insiden yang terjadi di Amerika. Faktanya insiden itu tidak murni kecelakaan, apalagi pada saat Tateishi menusuk mata lawan, ekspresi wajah Tateishi malah tersenyum puas seperti psikopat. Di sini kita baru mengetahui sisi lain dari Tateishi yang misterius. Kita akan melihat masa kecil Tateishi yang ternyata pernah dibully karena dianggap bukan orang asli Jepang dan selalu dibully orang Amerika. Matanya sengaja disorot dengan silau cahaya cermin sambil dipukuli, lalu tanpa sengaja ia mendorong salah satu temannya hingga pingsan. Makanya setiap Tateishi melihat cahaya matahari atau cahaya silau, ia langsung kehilangan kendali dan seperti ingin menyerang. Dan setelah mendengar itu, manajernya langsung memutuskan untuk memecat Tateishi. Satu, karena dia takut terjadi apa-apa untuk kedepannya. Dan kedua, dia telah merusak kantor Pak Kurosaki. Ternyata perusahaan pentas seni miliknya itu mendapat investor dari Pak Kurosaki. Dan itu adalah hal yang fatal karena Tateishi telah merusak kantor Pak Kurosaki. Dan berita duka pun tiba. Ryuja yang waktu itu terpental dari motor Tateishi. Akibat Tateishi, dia meninggal dunia. Tateishi memberikan penghormatan terakhir. Takada yang menganggap Tateishi adalah pahlawan saat ini sangatlah marah karena dia merasa dibohongi oleh Tateishi. Dia tidak mati oleh racun, tetapi dia mati karena benturan keras di tubuhnya. Tateishi sangatlah tertekan, Tateishi stres. Nah,
Lalu Tateishi melakukan sebuah ritual di mana Tateishi mencoba untuk harakiri, yaitu menusuk tubuhnya sendiri ala budaya Jepang. Tetapi Tateishi masih hidup, dan Takada yang baru saja hidup sebatang kara besoknya didatangi oleh Miku, dan Miku mulai mengobrak-abrik rumah Takada, dan Takada pun semakin merasa takut. Miku dan Takada saling bergulat, berebut pisau, dan tiba-tiba Takada tidak salah menyayat leher Miku hingga Miku bersimbah darah dan kehilangan nyawanya. Dan Takada pun pergi lari, dan Takada pun dikejar oleh anak buah Kurosaki yaitu Kira. Kemudian lari dengan sangat ketakutan hingga akhirnya ia bertemu dengan Tateishi di kuil. Takada dengan histeris meminta perlindungan kepada Tateishi. Tak lama datanglah anak buah Kira dan gengnya. Awalnya mereka minta Tateishi untuk menyerahkan Takada secara baik-baik. Namun karena Kira orang yang tak suka ribet, akhirnya dia menembak Tateishi. Beberapa menit kemudian ketika Tateishi ditembak, dia bangun kembali dan Tateishi masih hidup. Ternyata peluru yang ditembaknya mengenai shuriken yang ada di sakunya. Tateishi dengan marah yang sangat bergejolak, dia melakukan penyerangan seorang diri ke lokasi pembunuhan. Dia datang seorang diri dan ingin menyelamatkan Takada. Tempat tersebut dijaga oleh beberapa gangster. Tateishi sambil menunggangi motor, dia sambil melemparkan bom-bomnya. Tateishi tak sengaja terkena hantaman dari beberapa gangster. Tateishi melawan perlahan dan katana pun akhirnya diraihnya. Dan sedikit demi sedikit para gangster ditebasnya hingga semua rata. Lalu Tateishi membawa Takada pergi ke tempat di mana Tateishi dan Takada akan aman di tempat itu. Tateishi membawa ke pentas teater, namun lokasi itu sudah dijebak oleh para gangster dan anak buah dari Kira. Tiba-tiba lampu panggung menyala dan Tateishi pun muncul bagaikan seorang samurai di masa lalu. Seperti di film-film, musuh satu persatu dilumpuhkan oleh Tateishi. Dan tiba-tiba datanglah Takada. Pak Kurosaki membedil Takada sampai Takada jatuh dan tak berdaya. Kejadian ini membuat darah Tateishi mendidih. Pak Kurosaki yang mencoba kabur dilempari oleh shuriken. 1, 2, 3, 4 shuriken menancap di tubuhnya. Tateishi menghabisi Pak Kurosaki dengan membabi buta. Tibalah pertarungan di mana Tateishi berhadapan dengan Kira. Kira salah satu petarung hebat. Kira sangat hebat dalam bela diri. Dia menguasai teknik pedang, teknik bertarung. Tak lama mereka saling menyerang dan menebaskan katana ke satu sama lainnya. Tateishi pun tersungkur. Di pertarungan ini, Kira sangat dominan dan Kira akan menghabisi Tateishi. Dan ketika Kira akan melayangkan pedangnya ke tubuh Tateishi, Tateishi dengan cepat menghindar dan mencekik leher Kira. Kira yang pada saat itu dikunci ke lehernya, dia tidak bisa bergerak apapun. Dan tak lama Kira pun mengembuskan napas terakhirnya. Tateishi yang sekarat akibat tebasan dari Kira. Di ending cerita tak ada satupun yang selamat. Mereka mengembuskan napas terakhirnya. Kesimpulan dari film ini, Tateishi yang berlatar belakang sebagai samurai dan pendiam, dia menyimpan sebuah perasaan kepada Takada